Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 1 atau 2, 3 orang saksi, perkara itu disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Membangun komunitas yang harmonis seringkali diuji oleh adanya ketegangan, salah paham, dan dosa antar anggota. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan panduan praktis dan penuh belas kasih tentang bagaimana menyelesaikan perselisihan di antara para pengikutnya. Tujuan utama dari proses ini bukanlah untuk memenangi argumen atau menghakimi, melainkan untuk mewartakan pengampunan dan memenangkan kembali saudara yang bersalah. Langkah pertama yang diajarkan Yesus sangat personal dan halus. Tegurlah dia di bawah 4 mata. Yesus melarang kita menyebarkan kesalahan orang lain melalui gosip yang hanya akan merusak nama baiknya. Pendekatan pribadi menunjukkan rasa hormat dan kasih, memberikan ruang bagi yang bersalah untuk menyadari kekeliruannya tanpa rasa malu di depan umum. Jika langkah ini gagal, barulah melibatkan 1 atau 2 orang saksi dan akhirnya membawa masalah tersebut ke hadapan gereja atau komunitas demi mencari jalan keluar yang bijaksana. Tindakan mengikat dan melepaskan yang dianugerahkan Yesus kepada komunitas menegaskan betapa pentingnya rekonsiliasi. Keputusan untuk mengampuni dan memulihkan relasi di dunia memiliki bobot rohani yang sangat besar di hadapan Allah. Hubungan yang retak dengan sesama seringkali menjadi penghalang bagi relasi kita dengan Tuhan. Karena itu, pemulihan persaudaraan adalah langkah awal menuju kedamaian sejati. Perikop ini ditutup dengan janji indah Yesus tentang kuasa doa bersama. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Kristus bukan hanya dirasakan dalam megahnya perayaan ibadah, melainkan hadir secara nyata di dalam komunitas yang bersatu, saling mengampuni, dan sehati berdoa. Di dalam kerendahan hati untuk saling merangkul, dan kekuatan kasih Allah dinyatakan secara penuh. Bapa yang Maha Pengampun, ajarlah kami untuk memiliki hati yang lapang dan penuh belas kasih seperti Kristus. Berilah kami keberanian dan kerendahan hati untuk menyapa serta merangkul saudara kami yang bersalah dengan sikap saling menghormati, bukan dengan penghakiman. Jauhkanlah kami dari godaan untuk menyebarkan kebencian dan gosip. Berkatilah komunitas kami agar senantiasa sehati sejiwa dalam doa, sehingga kehadiran Putramu, Yesus Kristus, dapat terus dirasakan di tengah kami. Karena Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.